Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dang Falan Ali dengan NIM 2207113439. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kegagalan konstruksi akibat geoteknis yang kurang memadai. Apa itu kegagalan konstruksi? Kegagalan konstruksi adalah kondisi ketika suatu bangunan atau bagian konstruksi tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya karena mengalami kerusakan, penurunan kerja, atau bahkan runtuh. Secara umum, kegagalan konstruksi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana elemen konstruksi tidak memenuhi persyaratan desain, spesifikasi teknis, standar keselamatan, atau harapan fungsional selama masa layanannya. Berikut penyebab adanya kegagalan konstruksi, yaitu yang pertama, penyelidikan geoteknis yang tidak memadai, yang kedua, kesalahan desain struktur, yang ketiga, kualitas material yang buruk, yang keempat, kesalahan pelaksanaan di lapangan, dan kelima, kurangnya pengendalian mutu dan pengawasan. Selanjutnya yang akan kita bahas dengan lebih detail yaitu penyelidikan geoteknis yang kurang memadai. Adapun banyaknya kegagalan konstruksi yaitu retak, settlement fondasi, kegagalan lereng, deformasi slab, penurunan jalan, bahkan kerusakan struktur berakar pada informasi tanah atau batuan yang tidak cukup atau salah tafsir. Penyebab utamanya adalah program penyelidikan geoteknis yang terlalu terbatas. Bisa jadi sampling penempatan bor, trial pit dan tidak representatif, atau analisis yang simplistis sehingga desain tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Penyelidikan geoteknis yang tidak memadai menghasilkan data bawah permukaan yang salah atau tidak representatif yang mengakibatkan desain fondasi, perkerasan, dan struktur penahan tanah tidak akurat sehingga berujung pada kegagalan teknis, pembengkakan biaya, penundaan, dan resiko keselamatan. Berikut merupakan mengapa penyelidikan tanah itu penting. Yang pertama yaitu untuk menentukan stratigrafi atau lapisan tanah, batuan, dan variabilitas lateral ataupun vertikal. Yang kedua, untuk menentukan parameter mekanika tanah. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi groundwater, kondisi pengisian atau penimbunan, atau kontaminasi, dan kondisi organic pits. Yang keempat, yaitu untuk menyediakan dasar kuantitatif untuk analisis stabilisasi lereng, kapasitas daya dukung fondasi, dan estimasi settlement. Adapun penyebab umum soil investigation tidak memadai atau mekanisme kegagalannya. Yang pertama yaitu ruang lingkup soil investigation yang terlalu kecil, di mana variasi tanah yang tidak tertangkap sehingga parameter desain berdasar data non-representatif. Sehingga bukti di lapangannya yaitu perbedaan perilaku struktur antar zona ataupun adanya retakan lokal yang mengakibatkan settlement tak terduga, fondasi menurun dan tidak merata. Yang selanjutnya adanya penempatan bor atau trial pit yang tidak representatif, di mana bor diletakkan pada lokasi yang aman, yaitu aksesnya yang mudah sehingga area kritis yang seperti lereng, penimbunan, ataupun bekas saluran tidak disampling, sehingga struktur yang didesain untuk kondisi yang lebih baik dari kondisi sebenarnya, sehingga akan mengalami kegagalan lokal di daerah-daerah kritis. Selanjutnya yaitu pengabaian groundwater ataupun kondisi musiman, di mana mekanismenya yaitu air tanah yang naik dan turun selama musiman mengubah kekuatan efektif tanah untuk menurunkan kapasitas potensi liquefaction di pasir jenuh, krip pada lempung. Yang dibuktikan dengan groundwater muncul di fondasi ataupun galian saat musim hujan, penurunan massa kering yang berbeda. Selanjutnya, adanya pengujian laboratorium yang minim ataupun kualitasnya yang rendah, di mana hal ini terjadi pada saat sampel yang rusak ataupun disturbed, parameter hasil lab tidak valid, tidak ada uji konsolidasi ataupun triaxial untuk tanah kohesif. Ia mengakibatkan faktor keselamatan yang keliru sehingga analisis settlement salah estimasi. Selanjutnya adanya interpretasi data yang lemah, yaitu mekanismenya yaitu menggunakan satu nilai parameter standar saja tanpa sensitivity analisis sehingga mengabaikan ketidakpastian. Ia mengakibatkan desain tidak tahan terhadap skenario terburuk ataupun kegagalan pada kondisi ekstrim. Selanjutnya adanya tekanan biaya, waktu ataupun komunikasi yang buruk, di mana klien atau kontraktor memotong skop atau memotong biaya untuk penyelidikan tanah sehingga data tidak disampaikan ataupun tidak dikoordinasikan. Ia mengakibatkan
pilihan metode konstruksi ataupun desain yang salah sehingga konflik kontraktual. Berikut adalah bentuk kegagalan yang khas dan tanda-tandanya. Yang pertama yaitu settlement berlebih ataupun tidak seragam. Yang dia tanda-tandanya yaitu adanya retak dinding, lantai yang miring atau rusak, pintu atau jendela yang macet. Yang kedua ada bearing capacity failure, yaitu runtuhnya pondasi dangkal ataupun pembelahan mendadak. Yang ketiga yaitu kegagalan lereng atau retaining wall, longsor, deformasi lateral, dan keretakan dinding penahan. Yang keempat adanya masalah pile ataupun tiang, yaitu diakibatkan dengan penurunan beban tilt, penolakan refusal, ataupun instalasi yang tidak mencapai stratum yang diasumsikan. Selanjutnya ada kegagalan perkerasan jalan, di mana adanya deformasi gelombang, rotting, retak karena siber yang salah. Adapun dampak dari kesalahannya yaitu secara teknis adanya perbaikan fondasi, augmentasi tiang, perkuatan lereng. Secara finansial adanya biaya remediasi yang seringkali jauh melebihi penghematan pada penyelidikan tanah. Adanya klaim dan litigasi. Selanjutnya ada dampak terhadap waktu, adanya penundaan proyek bahkan redesign. Yang keempat yaitu adanya reputasi ataupun legal, adanya tuntutan dan saksi. Baiklah, berikut adalah contoh kasus di mana penyelidikan tanah yang tidak dilakukan dengan secara benar. Yang pertama dari Geotechnical Risks and Inadequate Site Investigation, case study dari Jaksa et al., di mana ringkasannya itu membahas tentang kasus nyata di proyek kampus Australia yang menunjukkan bagaimana keterbatasan program investigasi bawah tanah, di mana jumlah bor, pemilihan lokasi, bor, dan interpretasi data yang menyebabkan desain yang tidak cocok, sehingga masalah saat pemasangan fondasi dan kenaikan biaya perubahan desain. Paper ini menekankan perlunya program penyelidikan tanah yang direncanakan secara probabilistik dan koordinasi klien antara klien dan konsultan. Kasus berikutnya yaitu Lesson Learned from Foundation and Slab Failure dari ASCE, di mana kumpulan studi kasus ini mengenai sekolah, grandstand, dan bangunan lain yang menelusuri penyebab kegagalan slab ataupun fondasi dan beberapa kasus kunci yang dikaitkan langsung dengan investigasi lapangan yang tidak memadai, di mana lokasi bor tidak representatif, pengabaian groundwater, dan sampling yang terbatas, sehingga analisis dan desain menjadi salah arah. Yang mana itu sangat berguna sebagai referensi praktis dan forensik. Selanjutnya dari Effect Inadequate Site Investigation on the Cost and Time of Construction Project dari Al-Batal et al., di mana studi ini memodelkan dampak skop investigasi terhadap risiko finansial proyek, yang menunjukkan bahwa pengurangan biaya pada fase penyelidikan tanah sering berujung mendapatkan biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari, ataupun perbaikannya yang lebih mahal, dan ada trade-off optimal antara biaya penyelidikan tanah dan pengurangan resiko, di mana yang berguna untuk argumen ekonomis mengapa penyelidikan tanah memadai harus diprioritaskan. Contoh kasus berikutnya yaitu perilaku kegagalan konstruksi jalan raya yang bertumpu pada fondasi tiang di tanah Kleisel oleh Adi Surya et al. Ringkasannya yaitu menganalisis beberapa kasus kegagalan pada jalan ataupun tiang yang disebabkan oleh salah tafsir hasil penyelidikan tanah. Misalnya Kleisel yang berubah sifatnya saat terekspos, dan memberikan rekomendasi pemeriksaan SI yang lebih teliti. Kasus berikutnya yaitu studi kasus kemiringan gedung 4 lantai, yang dimana dari jurnal Universitas Tarumanegara. Ringkasannya yaitu analisis forensik kemiringan gedung yang menemukan bahwa ketiadaan data penyelidikan tanah, yaitu kedalaman dan ukuran fondasi yang tidak terdokumentasi, sehingga mempersulit saat diagnosis dan memperbesar ketidakpastian perbaikan. Berikut merupakan kegagalan konstruksi akibat penyelidikan tanah yang kurang memadai. Ada kegagalan lereng, ada kegagalan akibat tanah yang mengembang. Berikutnya ada akibat kegagalan dari fondasi dan akibat kerusakan jalan di atas tanah gambut. Berikut adalah kesimpulan dari ini, yaitu kegagalan konstruksi pada umumnya berawal dari penyelidikan geoteknis yang tidak memadai, sehingga data tanah ataupun batuan tidak mewakili kondisi sebenarnya. Akibatnya, desain fondasi, lereng, dan perkerasan dibuat dengan asumsi yang salah dan berujung pada retak, penurunan berlebih, longsor, hingga runtuhnya struktur.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya teknis, tetapi juga finansial, waktu, reputasi, bahkan keselamatan jiwa. Untuk mencegah hal ini, penyelidikan tanah harus direncanakan dengan matang, berbasis risiko, dan menggunakan kombinasi metode in situ, bor, laboratorium, dan monitoring. Data yang diperoleh harus dianalisis secara teliti dengan mempertimbangkan ketidakpastian, serta dilaporkan secara jelas agar menjadi dasar desain yang aman dan andal. Investasi pada penyelidikan geoteknis yang memadai adalah bentuk untuk pencegahan paling efektif yang jauh lebih murah dibandingkan biaya perbaikan akibat kegagalan konstruksi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.